Para hadirin jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Sulamut Taufiq, kita masih berada di pembahasan tentang transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih tentang seputar jual beli yang dilarang oleh syariat. Maka termasuk transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bai'u kulli muskirin, menjual segala sesuatu yang memabukkan. Maka ini hukumnya haram. Tidak boleh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjual ataupun membeli segala sesuatu yang memabukkan, seperti apapun bentuknya. Baik itu adalah minuman keras atau ganja atau narkoba dan lain sebagainya. Kalau hal itu merupakan sesuatu yang memabukkan, maka haram bagi kita untuk memperjualbelikan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu mengharamkan jual beli khamar, minuman keras, wal maitati dan juga bangkai, wal khinziri dan babi, wal asnami dan patung-patung yang dijadikan sesembahan. Ini merupakan benda-benda yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita perjualbelikan. Salah satunya adalah khamar. Nah, kenapa Ustaz? Karena menjualnya itu merupakan suatu kemudaratan, sesuatu yang membahayakan kepada masyarakat, merusak kepada akal. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Haram dikonsumsi, haram juga untuk diperjualbelikan. Bahkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya melaknat orang yang meminum khamar, tapi segala yang berkaitan dengan khamar itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat. Makna dilaknat di sini artinya dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Susah bagi orang tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala apabila mereka memiliki ikatan dengan khamar atau minuman keras. Maka dari itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau, sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pada urusan minuman keras ini kepada 10 golongan. Ada 10 pihak yang memiliki ikatan hubungan dengan khamar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang 10 itu? Yang pertama adalah asiruha, orang yang memerasnya ataupun orang yang membuatnya. Yang membuat khamar dilaknat oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, mu'tasiruha, orang yang meminta untuk dibuatkan, orang yang memesan, yang menyuruh kepada orang lain untuk dibuatkan minuman keras.
yang membuatnya dilaknat, yang minta dibuatkan pun juga dilaknat. Syaribuha, yang ketiga adalah orang yang meminumnya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Wahamiluha, dan orang yang mengangkutnya, yang membawanya dari pabrik ke toko-toko, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mahmulatu ilaihi, dan juga yang diantarkan kepadanya, yang membawanya, yang mengangkutnya dilaknat oleh Allah, yang diangkut kepadanya pun juga dilaknat. Diantarkan kemana khamar ini? Diantarkan ke toko si fulan, diantarkan ke toko si A, ke toko si B. Nah, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaqiha, dan juga orang yang menuangkan minuman khamar ataupun minuman keras ke dalam gelas untuk diminum oleh orang lain, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bai'uha, dan juga orang yang menjual, dia hendak minum mungkin, tapi dia punya toko, di dalamnya ada minuman keras yang dijual, juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akilu samaniha, dan orang yang memakan hasil dari penjualannya, dia hendak ikut jual, tapi dia ikut bagian dari keuntungan minuman keras yang dijual, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mushtari laha, dan orang yang membelinya, dia hendak minum tapi dia beli, para hadirin. Nah, intinya orang yang membeli, dia juga termasuk daripada orang yang dilaknat. Wal mushtaratu laha, dan orang yang dibelikan untuknya. Maka ini merupakan 10 pihak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki hubungan dengan khamar. Maka ini sangat besar sekali dosanya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam syariat Islam, kalau ada orang yang meminum khamar, itu mereka dalam hukum Islam di dunia juga mendapatkan hukuman, bukan hanya dosa, tapi juga dia dianggap melakukan tindakan pidana. Apa hukumannya Ustaz? Dicambuk sebanyak 40 kali. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa yang ada hadnya, termasuk dosa yang ada hukumannya di dunia. Sama seperti berzina, sama seperti membunuh. Orang yang berzina itu kan ada hukuman hadnya. Bukan hanya dosa yang dia dapatkan, tapi di dunia juga ada sanksinya. Orang yang berzina kalau muhsan, maka dirajam sampai mati. Kalau dia bukan muhsan, maka dicambuk sebanyak 100 kali kemudian diasingkan. Orang yang membunuh dengan sengaja, maka sanksinya di dunia adalah diqisas. Bukan hanya mendapatkan dosa di akhirat, tapi juga di dunia atas apa yang dia lakukan mendapatkan sanksi. Berbeda dengan sebagian dosa, para hadirin. Sebagian dosa mereka di dunia tidak ada sanksinya, hukumannya hanya nanti di akhirat. Seperti orang berbohong, tidak ada sanksinya. Seperti apalagi maksiat, memandang kepada perkara yang diharamkan oleh Allah, tidak ada sanksinya di dunia, tapi di akhirat tetap ada hukumannya. Nah, sebagian dosa ada sanksinya. Mencuri ada sanksinya di dunia, berzina ada sanksinya, membunuh ada sanksinya. Salah satu dosa yang ada sanksinya adalah meminum minuman keras. Kalau ketahuan orang meminum minuman keras, lalu dilaporkan kepada hakim, maka nanti hakim itu memberikan hukuman berupa cambukan sebanyak 40 kali. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sah
jual beli minuman keras ini hukumnya tidak sah, haram dan juga tidak sah. Dan termasuk transaksi yang diharamkan oleh syariat adalah menjual barang yang kemanfaatannya itu diharamkan oleh syariat. Menjual barang yang kemanfaatannya diharamkan oleh syariat. Wa muharramun ay bai'u muharram, menjual barang yang diharamkan. Seperti apa Ustaz? Katunburi, seperti alat musik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya antara penjualan minuman keras dan penjualan perkara yang diharamkan kemanfaatannya oleh syariat ini sebenarnya sama para hadirin. Dia masuk dalam satu kelompok, cuman di sini dipisahkan. Intinya perkara yang kemanfaatannya itu diharamkan oleh syariat, jual belinya pun juga diharamkan. Seperti alat musik, menjual seruling misalnya para hadirin. Dengan khilaf yang ada di antara ulama tentang hukum alat musik itu, menggunakannya apakah haram atau tidak. Intinya mana alat musik yang diharamkan oleh syariat, maka menjualnya pun hukumnya adalah haram. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidahnya dalam ilmu fikih itu adalah ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu wa bai'uhu. Apa yang haram untuk digunakan, apa yang haram untuk dipakai, maka haram untuk disimpan dan juga diperjualbelikan. Pokoknya apa yang tak boleh dipakai para hadirin, maka kita nyimpannya pun juga tidak boleh. Menjualnya pun juga tidak boleh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk daripada yang masuk dalam kaidah ini misalnya adalah kalau ada wadah dari emas, gelas terbuat dari emas, piring terbuat dari emas. Ini kalau kita baca di kitab Abi Syuja ataupun di kitab Fathul Qarib, syarahnya Abi Syuja itu kan tidak boleh para hadirin. Baik laki-laki ataupun perempuan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Minum pakai gelas yang terbuat dari emas ataupun perak. Makan terbuat dari piring yang dari emas ataupun perak. Itu hukumnya haram. Baik laki-laki ataupun perempuan. Beda dengan perhiasan. Kalau perhiasan emas, laki-laki haram makainya. Laki-laki tak boleh pakai cincin yang terbuat dari emas, tapi bagi perempuan boleh. Laki-laki hanya boleh pakai cincin dari perak, tidak apa-apa. Dari emas tak boleh. Pakaian dari sutra misalnya, bagi laki-laki tidak boleh. Sutra murni yang tidak ada campurannya. Perempuan tidak apa-apa para hadirin. Tapi kalau sesuatu yang udah mutlak, laki-laki dan perempuan tak boleh menggunakannya, seperti wadah yang terbuat dari emas dan perak, ini hukumnya haram kata ulama. Juga menyimpannya pun tak boleh. Memperjualbelinya pun juga tidak boleh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya di rumah ada piring dari emas, ada gelas dari emas, hendak saya pakai Ustaz, cuma saya simpan untuk investasi Ustaz, gimana hukumnya? Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Qarib, itu hukumnya tidak boleh para hadirin. Karena khawatir nanti dipakai. Nah, khawatir nanti dipakai. Sebagaimana tidak boleh disimpan, tidak boleh juga dipakai, diperjualbelikan pun juga tidak boleh. Jadi gimana lah Ustaz? Jadikan emas batangan, cairkan lagi, proses lagi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk transaksi yang diharamkan adalah menjual barang yang halal
yang kita tahu bahwasanya barang ini walaupun halal tetapi oleh si pembeli akan digunakan untuk kemaksiatan. Ini juga kita tidak boleh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahrumu bai'u syai'il halal. Dan haram menjual sesuatu yang halal, at-tahir yang suci. Ala man ta'lam annahu yuridu ay ya'siya bihi. Kepada orang yang kita tahu bahwasanya dia akan bermaksiat dengan barang tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang mau beli pisau. Kita tahu orang ini mau beli pisau untuk apa? Untuk menikam orang lain. Misalnya, mau beli pistol untuk digunakan untuk membegal orang lain. Para hadirin, kita tahu nih, dia pembegal. Beli pistol atau beli pisau, senjata tajam. Kita tahu dia akan menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menjualnya. Kenapa Ustaz? Karena ini termasuk membantu dalam perbuatan kemaksiatan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tidak boleh kita menolong orang lain di dalam melakukan kemaksiatan. Di dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menjual barang kalau kita tahu yakin 100% ini akan digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga transaksi yang diharamkan dan tidak dibenarkan oleh syariat adalah jual beli yang dilakukan dengan paksaan. Orang dipaksa untuk membeli barang, para hadirin. Kau jual enggak barang ini? Kalau tak ada saya tembak misalnya. Nah, ini tidak boleh. Atau kau beli enggak barang aku nih? Kalau tak ada dibeli maka nanti akan saya aniaya, akan saya pukul misalnya. Ini jual beli paksa. Wala yasihu bai'ul mukrah, tidak sah jual beli dengan cara dipaksa. Nah, kenapa tidak sah Ustaz? Karena hilang unsur keridhaan. Innamal bai'u antaradin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jual beli itu harus saling rela. Yang beli itu rela, yang menjual pun juga rela dengan transaksi yang dilakukan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta salah satu di antara kalian dengan batil. Jangan kalian makan harta orang lain dengan batil. Illa an takuna tijarah. Kalian boleh memakan harta orang lain kalau diambilnya dari tijarah, perdagangan. Antaradin itu pun juga dengan saling ridha. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jual beli paksa ini hukumnya tidak boleh, para hadirin. Tapi ulama menyebutkan jual beli paksa itu tidak boleh kalau memaksanya dengan tanpa hak. Jual beli paksa ini tidak sah kalau dipaksa dengan tanpa hak. Tapi kalau dipaksa dengan hak, maka hukumnya boleh, para hadirin. Gimana itu Ustaz? Jual beli paksa dengan hak. Contoh misalnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Yaqutun Nafis dan juga di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Di sini disebutkan suratul bai'i mukrahan idza kana bihaq. Contoh jual beli secara paksa apabila itu dilakukan dengan hak, artinya dengan alasan yang benar, ini hukumnya sah.
Ka'an tawajjaha alaihi bai'u malihi liwafa'i dainihi. Seperti ada orang yang dia itu wajib menjual hartanya supaya membayar utang. Dia punya utang kepada orang lain, para hadirin. Temponya udah datang. Harta barangnya banyak, tapi dia tak punya uang cash. Saya tak ada uang, kata dia. Utangnya berapa? 5 juta. Uang saya tidak punya 5 juta, tapi dia punya barang-barang yang lainnya, para hadirin. Temponya udah datang. Juallah. Oh enggak lah, saya masih sayang sama barang ini. Padahal dia tidak butuh. Hanya saya masih sayang misalnya, bukan kebutuhan pokok, para hadirin. Maka kalau diajukan kepada pemerintah, kepada hakim, pemerintah boleh menjualnya dengan paksa. Dijual dengan paksa, para hadirin. Demi apa? Membayar utang yang temponya telah datang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya dipaksa dengan hak. Apa dijual. Kalau pembeli ada, ini beli. Kalau tak ada dia mau, berarti nanti hakim yang akan menjualnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjual barang dengan paksa apabila dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka hukumnya sah. Menjual paksa dengan hak. Membeli paksa dengan hak pun juga ada, para hadirin. Disuruh beli. Sebenarnya kita kalau nyuruh orang beli tak boleh dengan paksaan. Orang tak mau beli, misalnya kita paksa. Kau beli enggak nih? Aku punya barang. Kalau tidak beli, nanti saya lakukan sesuatu yang membuat engkau akan menderita, misalnya. Tak boleh, para hadirin, tak sah. Tapi boleh juga, kata ulama, memaksa orang lain untuk membeli. Contohnya kayak apa, Ustaz? Contohnya misalnya nih, para hadirin, idza halla waktu taslimil muslim fihi wa lam yusallimhu ma'a qudratihi. Ada orang pesan, misalnya kayak sekarang ini kan musim kurban ya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang pesan hewan kurban, pesan sapi misalnya, tolong belikan saya sapi. Uangnya udah dikasih, para hadirin. Pokoknya dengan apa? Dengan keterangan yang udah jelas. Sapinya warnanya jelas, jenis kelaminnya, umurnya, berat badannya, harganya sekian. Ini pesanan saya. Usahakan nanti perjanjiannya itu, para hadirin, misalnya tanggal 9 Zulhijjah, besok lebaran, sapi udah datang. Uang udah dikasih, para hadirin. Ternyata tanggal 9 orang yang dipesankan kepadanya ini untuk beli barang, sapinya masih belum dibeli sama dia. Loh, kenapa kau tak mau beli? Kan kita kan udah mesan. Akhirnya apa? Orang yang memesan melapor ke hakim. Nanti hakim memaksa dia untuk membelinya, para hadirin. Beli sapi cepat. Kalau tidak, nanti akan dijatuhkan hukuman. Nah, ini memaksa orang untuk membeli sesuatu, tapi dengan hak, dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini tidak apa-apa, para hadirin. Dia bilang, saya tidak mau beli. Sapi mahal, kata dia. Iya memang, tapi kau punya tanggung jawab. Orang udah mesan kepada engkau dari jauh-jauh hari agar supaya dibelikan sapi untuk dikorbankan pada hari raya Idul Adha. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk jual beli yang dibenarkan walaupun dengan cara paksaan, ini adalah malau aqrahahul hakimu fi zamanil ghala ala bai'i ma zada ala hajatihin najizah. Kalau pemerintah itu, para hadirin, dia memaksa orang lain di masa penceklik untuk menjual barangnya yang lebih,
Misalnya ada orang nih para hadirin punya stok beras banyak. Kemudian sekarang lagi musim penceklik, beras susah untuk didapat. Ada tapi harganya mahal. Lalu ada orang yang punya stok beras yang banyak. Maka boleh bagi hakim, bagi pemerintah untuk memaksa supaya beras yang lebih itu dijual. Agar supaya apa? Masyarakat para hadirin yang mereka tidak memiliki kemampuan membeli beras yang mahal supaya tetap bisa makan. Apa gunanya beras disimpan para hadirin kalau tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya mati kelaparan semua? Kan tidak apa-apa para hadirin dijual. Nah, tapi nanti kalau saya jual, saya ikut lapar juga Ustaz. Maka di sini dijelaskan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal qadi fi zamanid darurah jabru man indahu zaidun ala kifayati ma'unatihi sanatin ala bai'iz zaid. Jadi seorang hakim di masa darurat, di masa krisis, dia perlu untuk memaksa orang yang memiliki simpanan yang melebihi kecukupan nafkah setahun, agar supaya kelebihan nafkah setahunnya itu dijual. Datang sekarang krisis beras para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harga beras ada tapi mahal dan sedikit Ustaz. Tak mampu orang untuk membelinya. Kebanyakan orang sekarang setiap harinya dalam keadaan lapar. Lalu ada satu orang yang dia punya stok beras untuk 5 tahun. Berasnya banyak para hadirin. Maka pemerintah boleh memaksa untuk menjual beras lebihnya itu para hadirin. Dia hanya boleh menyimpan untuk masa 1 tahun. 1 tahun cukup berapa ton misalnya beras? Butuh sekian ton Ustaz. Oke. Kalau sekarang misalnya katakanlah butuh 100 ton dalam waktu setahun. Beras yang ada di rumahnya dia ada 500 ton. Berarti 400 tonnya kau jual. Tinggalkan untuk dirimu yang cukup kebutuhan selama 1 tahun. Lebihnya dijualkan. Harus ada kepedulian kepada masyarakat yang ada di sekitar, jangan sampai mati kelaparan. Ini salah satu contohnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita memaksa orang lain untuk menjual barangnya dengan paksa. Selamat itu adalah sesuatu yang dipaksa dengan benar, yang alasannya diterima oleh syariat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada malam hari ini, transaksi yang diharamkan oleh syariat adalah menjual barang cacat tanpa menjelaskan kecacatannya. Apa hukumnya menjual barang yang cacat Ustaz? Menjual HP yang layarnya rusak misalnya, atau menjual motor yang ada cacatnya. Hukumnya tidak apa-apa para hadirin. Menjual barang yang cacat tidak apa-apa. Yang penting kita jelaskan kepada calon pembeli tentang cacat yang ada pada barang yang mau kita jual. Jangan kita mau menjual barang cacat tapi tidak kita kasih tahu. Nah, ini yang diharamkan oleh syariat. Yahrumu bai'ul mabi'i bila idharin li'aibihi. Haram menjual barang yang ada aibnya tanpa menjelaskan ataupun memberitahu tentang aib yang ada pada barang tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Muslim ini adalah saudara muslim yang lainnya. Kita ini semuanya bersaudara para hadirin. Apa yang mengikat persaudaraan kita? Agama Islam. Semuanya kita bersaudara. La yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya suatu barang yang di dalamnya ada aib, ada cacat,
kecuali dijelaskan, kasih tahu cacatnya. Baru setelah itu terserah mau diambil tafadhal, tidak mau diambil tidak masalah. Ini cacat yang ada di barang saya. Kalau tidak dijelaskan maka haram, berdosa orang yang menjual. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemarin kita sudah menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suatu ketika Rasulullah itu lewat di tumpukan makanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya. Tiba-tiba di dalamnya ada makanan yang basah. Di atasnya kering bagus para hadirin, tapi di dalamnya basah. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pemilik makanan? Kata dia, "Asabathu sama ya Rasulullah." Makanan yang dibawa itu terkena air hujan ya Rasulullah, makanya dia agak busuk, agak cacat, kualitasnya agak kurang. Afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahun nas. Kenapa kok engkau tidak meletakkan ini di atas makanan, di bagian atas, supaya dilihat oleh manusia, dilihat sama orang-orang bahwasanya oh ini makanan yang ada cacatnya, ini makanan yang tak ada cacatnya. Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang menipu maka dia bukan golonganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya berat para hadirin. Tidak diakui umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang melakukan jual beli tapi dia menipu. Nah, di dalam hadis juga yang biasa kita sampaikan, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Orang yang melakukan transaksi jual beli mereka memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Kalau keduanya jujur, maka Allah akan memberikan keberkahan pada apa yang diperjualbelikan. Tapi kalau mereka menutupi kecacatan yang ada dan berdusta tentang barang yang dia jual, maka Allah akan menghapus keberkahan dari transaksi jual belinya. Mungkin dia dapat untung tapi cepat habis para hadirin. Mungkin dia dapat untung banyak tapi hatinya tak tenang. Kenapa? Berkahnya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta kita semuanya harta yang berkah. Harta yang membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga transaksi yang kita lakukan adalah transaksi yang benar,